Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya merasa aman mempunyai banyak uang. Maka orang bisa berpikiran, pikiran saya, mata saya, hidung saya, apa yang saya bayangkan semuanya adalah uang. Uang bisa bikin mabuk kepayang. Maka inilah uang, saudara-saudari yang terkasih. Karena begitu orang mulai memikirkan segalanya uang, maka dia sudah mata duiten. Kalau kita selalu membayangkan uang, setiap hari kita bergelimangan uang, kita akan merasakan bahwa itu nikmat dunia, nikmat surga dunia. Karena uang bisa untuk macam-macam, untuk meninabobokan saya, memanjakan saya, memberikan gaya hidup saya yang nikmat dengan segala suasana yang nyaman, untuk pelayanan-pelayanan, untuk bisa membeli kehormatan karena orang-orang bisa saya suruh bisa menjadi pendukung saya ketika saya mempunyai banyak uang. Maka kita bisa mengatakan bahwa uang itu bisa bikin mabuk kepayang. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua masalah dengan uang ini. Satu, bagaimana cara kita mendapatkannya? Kalau pikiran kita sudah selalu mata duiten, harus memanjakan diri kita, harus terus nikmat, kita butuh biaya, maka kita butuh uang. Caranya bisa korupsi, bisa mencuri, bisa curang, dan seterusnya. Dan yang kedua masalahnya, kalau kita mendapatkan pun dengan jujur, bagaimana kita membelanjakan? Apakah kita boros, show off untuk seluruh gaya hidup kita? Apakah kita bisa menunjukkan gaya hidup yang hemat? Atau gaya hidup yang glamor, yang mewah, gaya hidup yang show off? Segalanya kita biayai supaya menjaga penampilan kita. Nah, ada dua masalah. Maka uang selalu menjadi problema hidup dalam keluarga. Apakah uang itu jahat? Oh tidak. Uang itu netral. Yang jahat atau yang baik adalah yang memakainya, kitanya. The master behind the money. Orang yang memakai uang itu. Injil hari ini bicara tentang Yudas Iskariot. Lagi-lagi bintangnya adalah Yudas Iskariot. Dia menemui para pemuka, orang-orang Yahudi, orang Farisi, dan imam agung. Dia bertanya, kalau saya mau menyerahkan Yesus kepada kamu, apa upahmu? Maka akhirnya Yudas dijanjikan sejumlah uang. Tentu saja sebetulnya tidak terlalu banyak, tetapi Yudas yakin Yesus bisa lolos dari setiap usaha untuk menangkap dia. Maka dia dibayar tidak mahal pun berani. Dan akhirnya dia pun mendapatkan, oke, nanti ketika saya tunjukkan di mana tempat Yesus berkumpul dengan murid-muridnya dan kapan, siapa atau yang mana Yesus itu akan saya cium, dan itulah tanda bahwa silahkan engkau menangkapnya. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya Yesus pun ditangkap. Kita tahu cerita berikutnya. Tetapi ketika pada perjamuan terakhir antara Injil hari ini Matius dan dari Injil Yohanes ada sedikit perbedaan. Kalau Injil Yohanes bicara siapa yang akan mengkhianati dia, Yesus mengatakan orang yang saya beri roti setelah saya celupkan. Nah, ini Injil hari yang lalu. Tapi Injil hari ini Yesus mengatakan dialah orang-orang yang sama-sama mencelupkan tangannya bersama aku. Tetapi intinya adalah Yudas, mengarah kepada Yudas. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya Yesus pun menyiapkan perjamuan malam terakhir. Perjamuan yang harusnya membuat dia gembira menjadi kecut hatinya. Menjadi ragu-ragu. Karena apa? Karena ternyata orang yang sangat dicintai, orang yang dekat dengan dia, yaitu lingkaran para murid,
mungkin disebut ring satunya Yesus, justru menjual Yesus. Dan disitulah uang menjadi segalanya. Maka sebetulnya Yudas yang mengatakan selalu dekat dengan uang sebagai bendahara dari para murid itu, kelompok para murid, dia juga punya pikiran bagaimana selalu mendapatkan untung dengan enak, dengan gampang. Bahkan harus menjual gurunya sebagai sumber, sebagai kausa atau sebab di mana kelompok ring satu ini ada, yaitu Yesus sendiri. Itu pun sumbernya dia jual. Artinya segalanya dia jual Yesus yang akan menjadi penyelamat. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan bagaimana teganya Yudas ini. Bagaimana dia lebih memilih uang daripada persahabatan. Kita juga kadang-kadang mengalami hal yang seperti itu. Pada awal persahabatannya dengan baik. Kadang-kadang dalam hidup menggereja juga banyak persahabatan satu dengan yang lain dengan akrab. Romo dengan umat dan seterusnya. Tetapi kalau sudah akhirnya melibatkan uang, akhirnya kemudian saling tidak percaya, saling salah paham. Dan tadinya sahabat kental, sahabat yang akrab, bisa bermusuhan ketika masalah uang muncul. Mungkin ada ide mau usaha bersama, tetapi pembagiannya tidak merata. Ada ide mau kerja bareng atau share, tetapi yang satu curang, yang menjalankan tidak memberi laporan yang sesungguhnya, sudah melupakan akhirnya persahabatan. Mungkin juga karena mungkin dikejar kebutuhan. Karena anaknya sakit, masuk rumah sakit, butuh rumah yang permanen, selama ini masih kontrak, dan seterusnya. Nah, dari seperti ini yang hal-hal sepele kadang-kadang kemudian membuat persahabatan menjadi retak, bahkan menjadi semacam permusuhan. Ibaratnya kalau dalam bahasa Jawa, dadio banyu ora gelem nyawuk, dadio godhong ora gelem nyuwek. Kalau jadi air saya tidak mau ngambil, kalau jadi daun saya pun tidak mau sedikit merobek atau memakai, mungkin untuk bungkus kacang dan seterusnya. Maka itu peribahasa seakan-akan sudah tidak bisa bertemu lagi, kembali lagi. Seperti air dengan minyak, tidak bisa lagi seperti dulu, selalu bermusuhan hanya karena uang. Maka saudara-saudari yang terkasih, uang tetap netral uang ini. Bahwa uang bisa kita pakai untuk membahagiakan orang lain, untuk membantu meringankan orang-orang yang membutuhkan, untuk membantu orang-orang yang membutuh penghiburan, untuk bisa menyekolahkan anak kita, untuk bisa membangun rumah dan akhirnya menjadi tempat tinggal yang nyaman, yang permanen, untuk bisa membeli pakaian, membeli baju, semuanya untuk membuat kita menjadi sehat, nyaman. Tetapi uang juga bisa akhirnya karena orang serakah merasa kurang, tidak pernah bersyukur. Akhirnya uang itu kemudian menjadi semacam hal yang harus diusahakan dengan segala cara. Dan ini merusak hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Maka mari kita belajar dari pengalaman Yudas hari ini. Yudas terbiasa memegang kas dari ring satu Yesus, yaitu para murid. Yudas terbiasa dengan mengambil, mencuri uang dari kas itu. Maka Yudas akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Akhirnya Yudas menjual Yesus. Padahal Yesus itu adalah pengikat, penyebab para rasul ring satu lingkaran para murid itu ada. Itu terbentuk, tetapi oleh Yudas itu pun dijual. Kalau kita sudah terbiasa mencuri hanya untuk memenuhi ambisi, kebutuhan, dan juga egoisme kita, maka itu pun akan terus terjadi. Kita bisa mengorbankan segala nilai-nilai demi mencuri
mendapatkan uang itu. Kalaupun kita mendapatkan uang itu jujur, maka uang itu pun bisa kita pakai untuk mendekatkan kita dengan Tuhan. Kuncinya bahwa barang-barang ini kedudukan netral, tetapi ketika kita memakai untuk menjauhkan diri dari Tuhan, itulah menjadi jahat. Uang juga bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, yaitu kita gunakan ketika kita semakin empati pada orang lain, pada keluarga kita, pada kebutuhan-kebutuhannya, dan akhirnya kita pun bisa melihat secukupnya atau tantum kuatum, mana yang sungguh saya butuhkan, mana yang ini berlebihan hanya menghambur-hamburkan uang. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan menghamburkan uang, maka kita pun akan punya pikiran untuk mencuri uang, untuk memenuhi kebutuhan kita yang suka foya-foya ini. Semangat secukupnya, tantum kuantum, empan papan, mengetahui di mana saya merasa cukup dan saya masih kurang dan saya sudah harus berbagi, harus kita lihat sebagai realitas iman kita bersama Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan